Akreditasi. Akreditasi atau accreditation adalah proses penentuan status yang dilakukan oleh organisasi profesi atau suatu badan khusus yang dipandang kompeten dan independen terhadap lembaga penyelenggara program kependidikan dalam pencapaian standar mutu yang dipersyaratkan. Akreditasi adalah pengakuan resmi tentang kelayakan suatu program pembentukan profesional atau pre-service. Pengertian akreditasi yang selanjutnya adalah penilaian kelayakan teknis akademis lembaga penyelenggara program pendidikan untuk menghasilkan lulusan dengan sertifikasi kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan didukung oleh Asosiasi Penyelenggara Program Pendidikan Profesional, Badan Penyelenggara Akreditasi berfungsi mengawal mutu program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Selanjutnya, akreditasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK perlu diakreditasi untuk menjamin mutu lulusannya. Akreditasi dikenakan terhadap lembaga pendidikan baik milik pemerintah maupun swasta. Penyelenggara akreditasi ialah pemerintahan dengan bantuan organisasi profesi. Akreditasi merupakan prosedur yang secara resmi diakui bagi profesi untuk mempengaruhi jenis dan mutu anggota profesi tersebut, menurut Steinhauser dan Bradley 1983. Selanjutnya, menurut Kartadinata tahun 2005 mengemukakan bahwa suatu tanda bukti baik itu sertifikasi, akreditasi, dan lisensi hanya berlaku untuk kurun waktu tertentu. Nah, hal ini berarti bahwa tanda bukti tersebut setiap kali harus diperbaharui. Tuntutan untuk diperbaharuinya bukti kemampuan ini mengarah kepada penyegaran dan peningkatan kemampuan tenaga profesi sekaligus menjaga dan meningkatkan keprofesian yang dimaksud. Selanjutnya, ada tujuan akreditasi. Tujuan pokok akreditasi ialah untuk memantapkan kredibilitas profesi. Nah, tujuan ini lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menilai bahwa program yang ada memenuhi standar yang ditetapkan oleh profesi. Yang kedua, untuk menegaskan visi, misi, dan tujuan program. Lalu yang ketiga, untuk menarik calon dan tenaga konselor yang bermutu tinggi. Lalu yang keempat, untuk membantu para lulusan memenuhi tuntutan kredensial seperti lisensi. Yang kelima, untuk meningkatkan kemampuan program dan pengakuan terhadap program tersebut. Yang keenam, untuk meningkatkan program dari penampilan dan penutupan. Lalu ketujuh, untuk membantu mahasiswa yang berpotensi dalam seleksi memakai program pendidikan tenaga kependidikan atau konselor. Lalu yang ke-8, memungkinkan mahasiswa dan staf pengajar berperan serta dalam evaluasi program secara intensif. Lalu yang ke-9, untuk membantu para pemakai lulusan mengetahui program mana yang telah terstandar. Lalu yang terakhir, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pendidikan, masyarakat profesi, dan masyarakat pada umumnya tentang kemantapan pelayanan pendidikan tersebut. Selanjutnya, otoritas yang dapat melakukan kegiatan sertifikasi dan akreditasi menurut Wibowo tahun 2015 yaitu yang pertama Departemen Pendidikan Nasional beserta perangkat struktur organisasinya. Yang kedua, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LTK dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Yang ketiga, organisasi atau asosiasi profesi konseling atau APKIN. Yang keempat, tim yang diberi kewenangan khusus. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan resmi bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan konseling pada jenjang dan jenis setting tertentu. Setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga profesi konseling yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Glading pada tahun 2009 menyatakan
sertifikasi adalah proses profesional berdasarkan undang-undang atau tidak berdasar undang-undang dengan mana suatu lembaga atau asosiasi memberikan pengakuan kepada individu yang berhasil memenuhi kualifikasi profesional yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, sertifikasi merupakan lisensi terbatas, yaitu pelindungan atas gelar. Sertifikasi kompetensi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat kompetensi konselor. Sertifikasi kompetensi sebagai upaya penjaminan mutu konselor dan di Indonesia mempunyai arti strategis dan mendasar dalam upaya peningkatan mutu konseling. Sertifikasi merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional konselor. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian yang esensial dalam memperoleh sertifikat kompetensi yang diperlukan. Tujuan sertifikasi secara substantif adalah untuk mengaudit kompetensi konselor. Akan tetapi, secara fungsional, tujuan sertifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi profesi konselor. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten. Yang ketiga, membantu dan melindungi lembaga penyelenggara konseling. Yang keempat, membangun citra masyarakat terhadap profesi konselor. Dan yang terakhir, memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu konselor. Sertifikasi konselor mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawasan mutu, dan yang kedua, sebagai penjaminan mutu. Baik, selanjutnya di sini ada lisensi. Lisensi adalah pemberian izin kewenangan kepada tenaga profesi kependidikan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi kependidikan setelah mengikuti uji kompetensi. Nah, lisensi ini hanya dapat diperoleh jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga lisensi itu berdasarkan uji kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, menurut Wibowo tahun 2015, lisensi ini memberikan izin kepada tenaga profesi bimbingan dan konseling untuk melaksanakan praktik layanan bimbingan dan konseling pada jenjang setting tertentu, khususnya untuk praktik mandiri. Nah, selanjutnya menurut Kartadinata tahun 2005 mengemukakan bahwa dalam mengkaji lisensi konselor dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan menjadi kualitas konselor sehingga lulusannya dapat berkualitas. Yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi konselor Indonesia karena persaingan dengan konselor asing yang datang ke Indonesia. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan pemerintah agar konselor bisa bertindak sebagai konselor yang dinamis dan bukan statis terhadap perubahan zaman. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu segera dirumuskan program lisensi konselor. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional Bab 9 Pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan harus memenuhi standar nasional sebagai penjamin dan pengembalian mutu pendidikan. Nah, selanjutnya menurut Wibowo tahun 2015 mengemukakan program lisensi konselor dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain bagi konselor, bagi LPTK, bagi pemerintah dan masyarakat. Nah, yang pertama bagi konselor. Nah, lisensi ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kinerja, memberikan kemungkinan mengikuti perkembangan iptek, melindungi profesinya sebagai konselor
serta meningkatkan penghargaan dan kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Ini memudahkan LPTK menetapkan relevansi dan mutu programnya, serta mengendalikan mutu pendidikan konseling sesuai dengan standar nasional sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, bagi pemerintah. Nah, ini akan lebih memudahkan untuk menetapkan penghargaan kepada konselor karena standar kinerja konselor dapat diketahui secara transparan dan sistematik untuk pencapaian standar nasional. Keempat, bagi masyarakat. Nah, dengan adanya lisensi, maka kepentingan orang tua dalam masyarakat dapat terlindungi. Nah, selanjutnya di sini lisensi konselor diharapkan berlaku untuk rentang waktu tertentu, baik bagi yang tidak langsung mempraktekannya di dunia profesi maupun yang langsung mempraktekannya. Nah, bagi konselor yang berlisensi tetapi tidak mempraktekannya, masa berlakunya lebih pendek dari yang mempraktekannya. Maksudnya di sini adalah agar keterampilan dan kompetensi profesi konseling dapat tetap terjaga dan kelayakannya dapat tetap dipertanggungjawabkan. Nah, bagi konselor berlisensi dan bekerja pada profesinya yang masa berlakunya lisensi berakhir, maka diwajibkan untuk memperbarui lisensinya kembali untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman sesuai dengan standar kompetensi konselor menurut Karta Dinata tahun 2005.